Kemitraan gandeng komunitas Jepang di Kota Pekalongan untuk melibatkan generasi muda dalam aksi perubahan iklim Pekalongan. Pada 3 September 2022 turut berpartisipasi dalam J-Fest dengan mengelola satu stand booth untuk mengenalkan produk-produk pengembangan pemberdayaan ekonomi ramah lingkungan dari berbagai lokasi program Adaptation Fund yang tersebar di berbagai daerah. Seperti keripik rumput laut, keripik salak, dan kopi yang dihasilkan dari berbagai desa di Provinsi Sulawesi Selatan. Booth ini juga menjadi ruang terbuka untuk ajang interaksi dan diskusi hingga pemutaran film bertema perubahan iklim. Direktur Program Sustainable Governance Strategis Kemitraan Dewi Rizky menyampaikan kemitraan berkolaborasi dengan Pekalongan Japan Fest atau J-Fest di Gor Cetayu, Kota Pekalongan. Festival ini menjadi wadah untuk memacu kreativitas generasi muda ke arah yang lebih positif dan bermanfaat. Anak muda memiliki peran penting sebagai pelaku penggerak masyarakat dalam upaya penyadaran masyarakat terhadap perubahan iklim. Dirinya berharap dengan berpartisipasi dalam acara J-Fest, lebih banyak anak muda di Kota Pekalongan yang bertukar informasi, mengadvokasi aksi peduli perubahan iklim dari, oleh, dan untuk anak muda. J-Fest ini kan sebetulnya kan memperkenalkan bagaimana produksi makanan di Jepang gitu ya, dan produk-produk lain di Jepang. Nah, kita ikut adaptasi perubahan iklim ini agar supaya anak muda itu mengetahui sebetulnya adaptasi perubahan iklim itu seperti apa. Karena kita hadir di Kota Pekalongan, Kemitraan Adaptation Fund dan juga pemerintah Kota Pekalongan. Jadi kita ingin supaya anak-anak muda itu paham dan tahu bagaimana sih adaptasi perubahan iklim ini. Karena begini, sebetulnya anak muda itu mempunyai peran yang sangat penting ya di dalam adaptasi perubahan iklim sebagai pelaku juga sebagai penggerak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak dari perubahan iklim itu. Nah, dengan adanya peran serta anak muda diharapkan dapat juga membawa kebaikan di masa depan. Sehingga setelah tahu kan jadi akan mengerti dan paham apa yang harus dilakukan. Kemudian kalau dari anak muda, oleh anak muda dan untuk anak muda, itu diharapkan 10-20 tahun ke depan mereka menjadi pemimpin yang baik, yang paham akan perubahan iklim itu sendiri. Sehingga Kota Pekalongan menjadi lebih baik lagi. Untuk animo sendiri Pak, animo anak-anak muda ini? Sangat bagus. Jadi pada saat 2 bulan yang lalu ya, kemitraan itu mengadakan festival untuk anak muda ya, tentang perubahan iklim. Ada 655 orang yang mendaftar. Dan kemudian yang menjadi pemenang itu ada sekitar 125 ya, dikali ada 4 ya, dikali 4 kegiatan, itu besar sekali. Ini bekal buat pemerintah kota ya sebetulnya untuk menggerakkan anak muda, membuat aksi dari generasi muda itu sendiri. Bayanganlah sampai 700 yang mendaftar. Generasi muda harus paham kalau perubahan iklim itu nyata. Kita harus mulai mengajak lebih banyak anak muda untuk tahu dan peduli tentang perubahan iklim. Karena dampaknya sudah jelas kita rasakan di Pekalongan. Contohnya banjir dan rob yang selalu menggenangi jalan setiap harinya. Kita bisa mulai melakukan hal-hal kecil dengan gaya hidup ramah lingkungan. Perubahan iklim itu contohnya itu kayak pasang surut air laut dan juga terjadinya banjir di Pekalongan atau enggak di daerah sekitar. Kalau selama ini melihatnya seperti apa kondisi Kota Pekalongan? Kondisi Kota Pekalongan sendiri itu masih banyak yang perlu diperbaiki. Contohnya daerah-daerah yang terkena banjir atau enggak jalannya yang rusak. Kalau selama ini apa sih upaya dari anak-anak muda untuk bisa menanggulangi banjir rob sendiri? Mungkin dengan membuang sampah atau seperti apa? Ya seperti dilarang membuat sampah sembarangan dan memperbaiki lingkungan sekitar dan membentuk gotong royong untuk memperbaiki lingkungan sekitar. Romi Suharto, Batik TV melaporkan.